Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberikan tanda bahwa bantuan senjata barat sangat diperlukan untuk melindungi diri dari serangan Rusia. Menanti bantuan senjata dari Amerika Serikat bagai menunggu Godot, istilah untuk penantian yang tidak kunjung berakhir. Presiden AS di penghujung tahun lalu menjanjikan paket bantuan sebesar 60 miliar dolar AS, akan tetapi bantuan tersebut dijegal oleh DPR dan hingga kini bantuan tersebut hanya tinggal janji. Akibatnya, pasukan Ukraina berperang dengan senjata yang sangat terbatas dan pemberiannya dijatah. Mereka harus melawan tentara Vladimir Putin yang memiliki jumlah pasukan 6 kali lipat dan senjata yang bisa dibilang tak terbatas. Bom mereka tidak habis-habis. Kami telah mengirimkan semua sinyal yang diperlukan kepada mitra kami, semua permintaan spesifik kepada semua orang yang memiliki sistem pertahanan udara yang kami butuhkan, kepada semua orang yang memiliki rudal yang kami butuhkan. Amerika, Eropa, dan mitra kami yang lain, semua orang tahu apa yang kami butuhkan dan betapa pentingnya membantu kami mempertahankan diri dari serangan-serangan ini pada saat ini, kata Zelensky dikutip dari Ukrainska Pravda, Minggu, 1 April 2024, pagi. Zelensky menyatakan bahwa selama Ukraina tidak memiliki kepastian bahwa mereka dapat mengandalkan dukungan terus-menerus dari AS. Kami akan tetap berada di posisi kami sekarang di timur. Angkatan bersenjata Ukraina mampu melakukan operasi ofensif terbatas tetapi, untuk mengusir mereka Rusia, kita memerlukan lebih banyak senjata. Zelensky menekankan bahwa karena argumen internal di Kongres, kita kehilangan waktu setengah tahun. Kita tidak bisa membuang waktu lagi. Ukraina tidak bisa menjadi isu politik antar partai, tambahnya. Presiden Ukraina percaya bahwa mereka yang mengkritik bantuan untuk Ukraina tidak memahami apa yang dipertaruhkan dalam perang skala penuh, karena jika Ukraina jatuh, Putin akan membagi dunia menjadi teman dan musuh Rusia. Ditanya tentang kebijakan AS terkait perang di Ukraina, Zelensky menjawab, menurutnya, Biden berhati-hati terhadap serangan nuklir dari Rusia. Pada saat yang sama, Zelensky tidak yakin Putin akan melakukan hal ini. Sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada hari Kamis mendesak Ketua DPR AS Mike Johnson untuk membantu memberikan bantuan militer penting ke Kiev setelah peningkatan serangan Rusia baru-baru ini. Paket dukungan senilai 60 miliar dolar AS telah terhenti di Kongres AS sejak tahun lalu, sehingga menunda pengiriman senjata dan amunisi penting kepada pasukan Ukraina di garis depan. Saya memberi pengarahan kepada Ketua Johnson mengenai situasi di medan perang, khususnya peningkatan dramatis teror udara Rusia, kata Zelensky kepada Johnson saat melakukan panggilan telepon pada hari Kamis pekan lalu. Dalam situasi ini, pengiriman cepat bantuan AS ke Ukraina oleh Kongres sangatlah penting, katanya dalam pembacaan percakapan telepon yang diposting di Telegram. Namun pertemuan tersebut dikabarkan mentok karena Mike Johnson meminta kepada Zelensky, kalau AS mencairkan bantuan tersebut bukan sebagai pemberian cuma-cuma, akan tetapi sebagai utang yang harus dibayar. Rusia dalam beberapa hari terakhir semakin garang, mereka membumi hanguskan tanah Ukraina di Donbas dengan ribuan bom peluncur. Sementara fasilitas-fasilitas penting lainnya seperti pembangkit energi Ukraina dihancurkan dengan rudal-rudal berpresisi tinggi hingga menyebabkan jutaan warga Ukraina kini hidup tanpa penerangan listrik. Puncak serangan dilakukan pada Jumat, 29 Maret 2024, lalu ketika Kremlin melancarkan serangan besar-besaran, dan dianggap sebagai yang paling besar terhadap infrastruktur energi Ukraina selama 2 tahun invasi. Berdasarkan laporan dari militernya, Zelensky menyatakan bahwa senjata yang dijatuhkan pasukan Putin tersebut lebih dari 1.000 pada minggu lalu. Senjata tersebut terdiri dari 190 rudal, 140 drone dan 700 bom udara berpemandu. Dipastikan, ribuan tentara Ukraina tewas dalam peperangan tersebut, sementara wilayah mereka pun semakin digerogoti. Serangan tersebut mengakibatkan pemadaman listrik di lebih dari 1 juta rumah dan mematikan pembangkit listrik tenaga air terbesar di negara tersebut. Moskow telah mendapatkan kembali inisiatif di medan perang. Bulan lalu pasukannya berhasil merebut wilayah signifikan pertama mereka dalam 9 bulan dengan merebut Avdiivka, sebuah kota garis depan yang dekat dengan kubu Donetsk yang dikuasai Rusia. Media Ukraina, Strana menyebutkan, di dekat Avdiivka, pasukan Rusia mengambil alih sejumlah wilayah.
Analis militer Bild Julian Robke bahwa pasukan Rusia di beberapa tempat menerobos garis pertahanan Ukraina di sebelah barat Avdiivka di sepanjang garis desa Berdichi, Semyonovka, Orlovka, Tonenkoye. Pertempuran kini terjadi di desa Berdichi dan Semyonovka, namun menurut Robke, sebagian desa tersebut sudah dikuasai oleh Federasi Rusia. Pakar militer Bild melaporkan bahwa sebelumnya Rusia telah merebut desa Tonenkoye dan Orlovka, sebelah barat Avdiivka.